Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil barril jawad alladzi jallat ni'amuhu anil ihsa'i bil a'dad al-manni bil lutfi wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Engkang kula hormati Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Agung Surakarta, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh fi hadzal majlis insyaallah al-mubarak. Amin. Nyuwun sewu dalu menika Gus Mustain boten saged rawuh, kula nipun diutus ken badali nggih. Melanjutkan pengajian Ihya Ulumuddin nggih. Alhamdulillah besok ya atau 2 hari lagi kita masuk pada bulan Rajab. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang dalil Rajab dan fadilah-fadilah Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asrarus Shaum, ini pembahasan tentang sirinya puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, fa inna shauma mongko satemene poso iku robul imani seprapate iman. Bi muqtadha qaulihi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu utawi poso iku nisfus sabri separone sabar. Nggih, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu seperempatnya iman. Tapi di sini juga disambung bahwa puasa itu separuhnya kesabaran, gitu ya. Nah, ini juga disambungkan lagi bahwa bimu ketadha qaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sabru nisful iman, gitu ya. Bahwa kesabaran ini sebagian dari iman. Oke. Nah, puasa itu tidak sembarangan, artinya tidak sembarangan orang itu bisa melakukan, kecuali orang-orang yang beriman. Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatan bagi orang yang berpuasa itu tidak sembarangan. Bisa saja karena puasa itu ibadah antara hamba dengan Sang Pencipta. Mau makan ya urusan panjenengan gitu ya, urusan kita semua gitu ya. Mau makan diam-diam atau tidak itu juga terserah kita. Makanya itu tidak diberikan kecuali orang-orang yang beriman, gitu ya. Nah, ini sedikit tentang keutamaan puasa Rajab, gitu ya. Bahwa disampaikan ini terkait dalil puasa Rajab di dalam Mafatih Al-Ghaib juz 6 Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nabi bersabda, man soma yauman min syahrillah min ashhurillahil hurum kana lahu bikulli yaumin salasuna yauman. Artinya, barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimana kita dilarang untuk bermaksiat, kila disebutkan ada 4 bulan, ada yang menyebutkan 5 bulan, yakni yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, ini bulan-bulan yang dimana kita bulan-bulan ini tadi dimuliakan Allah, makanya disebut bulan haram. Di dalamnya kita tidak boleh bermaksiat. Ya, artinya setiap hari pun dilarang maksiat, bukan berarti di dalam 4 bulan ini kita menghindari maksiat, di bulan lain melakukan maksiat. Tapi yang dimuliakan ada 4 bulan ini tadi. Tinjau. Nah, Sayyid Abu Bakar Sato pun menjelaskan di dalam kitab I'anatul Talibin, sum minal hurumi watsruk sum minal hurumi watsruk sum minal hurumi watsruk. Nah, ini artinya diperintahkan puasa, terus jangan puasa lagi, jangan puasa,
Intinya tidak dianjurkan untuk puasa dalam 1 bulan penuh. Ya misalkan ambil hari Senin sama Kamis gitu ya. Imam Ghazali di dalam kitabnya ini Ihya Ulumuddin disunahkan kalau puasanya hari Senin, Kamis diikuti Jumat. Atau ditetapkan pada Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 dari bulan Rajab. Nah, lalu fadilahnya apa di dalam puasa Rajab itu? Ya, fadilahnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Saumu yaumin min syahril haram afdalu min salatina min ghairi. Wa saumu yaumin min Ramadan afdalu min salasina min syahri haram. Jadi puasa 1 hari di bulan yang haram tadi, ada yang menyebutkan 4 tadi atau 5, termasuk bulan Rajab, puasa 1 hari saja itu lebih utama daripada puasa 30 hari di bulan selain Rajab. Nah, disambung juga bahwa puasa 1 hari di dalam bulan Ramadan itu jauh lebih utama 30 hari dibanding puasa pada bulan-bulan haram. Jadi ini perbandingannya, kalau bulan yang dimuliakan tadi, yang diharamkan tadi, itu ada yang lebih tinggi lagi ternyata, yakni bulan Ramadan. Karena di dalamnya fihi unzilal Quran, di dalamnya itu diturunkan Al-Quran. Fadilah yang kedua, man shoma salasata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jum'ah wa sabt kataballahu lahu bi kulli yaumin ibadatun tis'umi'ah aman. Barang siapa yang berpuasa selama 3 hari dalam bulan tadi haram, terus hari Jumat, hari Sabtu gitu ya, maka Allah akan membalas 1 harinya dengan pahala sebesar seperti kita ibadah selama 900 tahun. Masya Allah. Jadi nanti insya Allah kalau tidak salah hari Senin itu 1 Rajab ya. Insya Allah semoga kita bisa berpuasa atau ibadah lainnya. Amin. Nah, di dalam bulan Rajab ini sebenarnya ada banyak kisah. Salah satunya Nabi pernah di Isra Mi'rajkan oleh Allah ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit gitu ya. Nah, di sini juga kalau di dalam kitab Fathul Mu'in dijelaskan bahwa ya ini pertama kali ibaratnya kita diperintahkan untuk sholat ya waktu Isra Mi'raj gitu ya. Tapi belum waktu subuh. Waktu itu yang diperintahkan sholat zuhur, asar, maghrib sama isya. Karena sholat subuhnya belum diketahui tata caranya, belum ada SOP-nya gitu ya. Jadi nah itu sejarahnya kapan sholat itu diperintahkan ya waktu Isra Mi'raj. Nah, dulu diperintahkannya sholatnya itu bukan 5 waktu seperti sekarang ya. Berapa? 50 kali gitu ya. Jadi Allah waktu pertama kali memerintahkan Nabi Muhammad, sholat umat Nabi Muhammad itu 50 kali ya. Gitu ya. 50 kali. Nabi niku kan tiang ini pun buatan Nabi engkang sopan ya, buatan protesan kata, buatan ngebantah. Nabi nggih mendel mawon, nggih Gusti. Langsung turun ketemu Nabi Musa. Nabi Musa niki terus tanglet. Nggih, Mat Muhammad nggih. Kan sesama nabi kan biasa nggih. Tapi kalau kita manggil nggih ya Nabi. Mat Muhammad, ngopo? Kowe diutus karo pangeran nopo? Pangeran utus umatku kon salat 50 kali gitu. Dinyek kali Nabi Musa ya. Hah? 50 kali.
umatku sing kondang-kondang wae gak sanggup sholat 50 kali gitu nggih. Agak dinyek kali Nabi Musa gitu. Balik jaluk keringanan kalih pangeran ngaten. Kembali sowan ke Allah untuk diberi keringanan sholat agar tidak 50 kali. Ngaten. Nggih, Nabi langsung sowan malih. Gusti ketinggalipun nek salate umat kula niki 50 kali kok keberatan ngaten nggih. Nggih. Dinego nggih, nego ngaten nggih. Turun mudhun malih ketemu Nabi Musa. Dilongi dereng ngantos gangsal nggih. Mat piye salat umatmu piro? Selangkung ngoten. Selangkung selawe 25 balik neh umatmu gak sanggup ngoten. Nggih, terus Nabi malih sowan malih nggih, sowan kan teng maring Allah, ya Allah ketinggalipun umat kula mboten sanggup ngoten. Ya akhirnya sholat itu turun menjadi 5 waktu sampai sekarang. Itu pun ketemu Nabi Musa masih dikritisi, masih diprotes. 5 waktu, enggak umatmu itu gitu. Kembali lagi disuruh Nabi Musa kembali. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, saya malu Nabi Musa untuk meminta keringanan lagi gitu. Betapa baiknya Nabi kita memikirkan kita semuanya sehingga kita diberi kemudahan gitu ya. Nah ini untuk sejarah sekilas tentang bulan Rajab. Nah apakah ibadah-ibadah lain selain tadi puasa tidak dilipat gandakan? Tentunya Allah sudah berjanji ya di dalam hadis itu melalui Nabi, kalau ibadah yang di bulan-bulan haram tadi Allah akan melipat gandakan pahala bagi orang yang beribadah. Ya kalau nggak sanggup puasa mungkin bisa sedekah. Ya kalau memang nggak sanggup sedekah dengan sholawat, dengan zikir gitu ya. Satu sholawat itu setara dengan 10 kebaikan. Bahkan ada beberapa ulama yang menjelaskan ada sholawat yang pahalanya setara dengan jumlah makhluknya Allah gitu. Bi'adadi khalqihi. Kalau sholawat banyak kan, mau sholawat kamil ada, sholawat bahriyah, sholawat ada banyak sholawat yang mana fadilahnya dihitungkan pada jumlah makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nah terkait dengan ibadah puasa perlu diketahui juga syarat-syarat yang memang harus dipenuhi, syarat hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu ya. Termasuk hal-hal yang membatalkan, misalkan meminum obat atau menelan obat gitu ya. Kalau memang dalam keadaan darurat sakit diperbolehkan tidak berpuasa gitu ya. Kalau di puasa sunnah saja, kecuali nanti kalau puasa wajib, puasa Ramadan atau nadar ya mungkin bisa diqadha di lain waktu gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Nah, di antara kelebihan kitab Ihya Ulumuddin ini juga pernah banyak kisah yang menceritakan ya kehebatan Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya Ulumuddin. Di waktu Isra Mi'raj sendiri, Nabi ini juga waktu bertemu dengan Nabi Musa itu juga disinggung selain tadi masalah sholat. Disinggung bahwa Nabi Musa itu kan dari Bani Israel, dan Bani Israel itu kebanyakan Nabi dari Bani Israel, makanya Bani Israel sering membanggakan diri. Wah ini loh Bani Israel, bahwa Nabi itu kebanyakan Nabi dari golongan kami gitu ya, golongan Bani Israel gitu. Nah, Nabi waktu itu menjawab bahwa
umatku itu kepandaiannya, kealimannya itu seperti nabi-nabinya Bani Israel. Lalu Nabi Musa yang agak percaya, oh so iya, masa iya gitu ya. Terus Kanjeng Nabi Muhammad ini membuktikan gitu. Karena tadi Nabi Musa meminta untuk membuktikan, coba hadirkan satu ulamamu yang memang setara dengan Nabi Bani Israel. Lalu Nabi ini diriwayatkan memanggil Imam Ghazali, ditanya sama Imam Ghazali datang. Terus Nabi Musa bertanya, mana anta? Siapa kamu? Gitu. Saya Ghazali bin dan seterusnya. Jawabannya panjang sekali sampai Nabi Musa ini interupsi. Stop. Saya cukup tanya namamu siapa, tidak perlu menjawab dengan pertanyaan lain. Imam Ghazali juga pinter gitu. Terus menjawab, apakah kamu tidak melakukan hal ini kepada Allah? Bukannya kamu ini juga melakukan seperti ini kepada Allah? Ketika kamu ditanya sama Allah, hei Musa, itu apa yang ada di tanganmu? Ini tongkat ya Allah, ini tongkat ini bisa menjadi ular, tongkat ini untuk membelah lautan, tongkat ini dan seterusnya. Sama Allah juga diinstruksi, cukup gitu. Nah ini, bahwa dengan kejadian seperti ini Nabi Musa itu mengakui bahwa ulamanya zamannya Nabi Muhammad itu kealimannya, kepinterannya setara dengan nabinya Bani Israel. Makanya saat itu terkenal bahwa Imam Ghazali ini ulama yang sangat masyhur, ulama yang sangat terkenal alimnya. Makanya tadi diriwayatkan setara dengan kepandaian Nabi Bani Israel. Di kisah lain bahwa kelebihan Ihya Ulumuddin ini gini. Biasa aja zamannya waktu Imam Ghazali hidup itu kan juga mestinya ada ulama lain. Biasa perbedaan. Ada seorang syekh ya, itu juga punya banyak murid, melarang saking tidak sukanya kepada Imam Ghazali kitab-kitab yang karyanya Imam Ghazali termasuk Ihya Ulumuddin ini dilarang dikaji oleh murid-muridnya. Karena Imam Ghazali terkenal alim, masyhur ya, diketahui oleh masyarakat. Nah ulama ini tadi, yang syekh ini tadi punya murid juga. Muridnya ini suka baca kitab Ihya, tapi dibilang sama gurunya syekh tadi, jangan ada muridku yang membaca kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Kita jadi. Nah malam harinya syekh ini tadi mimpi bahwa beliau dipukuli oleh Nabi Muhammad. Dipukuli karena kisahnya seperti ini. Imam Ghazali, Nabi Muhammad dan syekh tadi ini bertemu, gitu ya. Imam Ghazali matur kali Kanjeng Nabi, saya minta hak saya, apakah kitab Ihya Ulumuddin ini emang baik atau tidak? Gitu ya. Lalu Nabi ini membuktikan gitu, kitabmu luar biasa. Makanya yang syekh tadi ini dikisahkan bahwa dipukuli gitu. Nah ketika syekh ini tadi, itu kan tadi di dalam mimpi. Nah ketika syekh ini tadi bangun, ternyata bekas pukulannya itu masih. Bangun tidur, ternyata bekas pukulannya di punggungnya itu masih. Gitu ya. Nah sejak itu syekh tadi taubat dan meminta murid-muridnya untuk mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Insyaallah, alhamdulillah kita di Masjid Agung Surakarta ini bisa mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Semoga tetap bisa istiqomah, bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk keluarga kita semua, anak turun kita semuanya. Makanya guru-guru kita semua mengajarkan bahwa ketika kita ngaji, duduk di majelis ilmu, dianjurkan untuk niat. Niat itu yang membedakan bainal ibadah wal adat.
Niat itu yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan adat. Ya, Bapak Ibu misalkan duduk di sini, niatnya untuk belajar. Oh ya, niatnya untuk memahami agama. Nah, ini sebagai ibadah. Tapi kalau tidak niat, ya apa bedanya? Misalkan kita duduk, ya cuma sekadar duduk. Itu yang membedakan bainan niat, antara niat dan adat kebiasaan. Nah, di dalam kitab Wasiatul Mustafa, bahwa ini mengisahkan Nabi itu berwasiat kepada Sayyidina Ali. Isinya itu mengisahkan wasiat-wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Didahulukan dari Nabi kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang 40 hari tidak duduk di majelis ilmu, qasat qulubuhum, hatinya akan keras. Jadi naudzubillah min dzalik. Semoga kita, yang penting kita niat, oh ya saya akan hadir ke majelis ilmu dimanapun gitu. Andaikan nanti tidak bisa, ya sepenting sudah niat. Semoga Allah membalas kebaikan dan niat baik kita semuanya. Maka untuk pengajian malam hari ini dari saya, apabila ada kesalahan, penjelasan ataupun kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.